Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fadiarnawan dengan NIM 21103011001. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pasien safety dan pemeriksaan dari subjektif dan objektif IPPA. Untuk yang pertama, itu ada pasien safety, di mana sasaran pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien, sasaran kedua peningkatan dari komunikasi yang efektif atau SBAR, sasaran yang ketiga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, sasaran yang keempat kepastian tepat lokasi, kemudian tepat prosedur dan tepat pasien operasi, sasaran yang kelima yaitu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang terakhir itu ada pengurangan resiko terkait pasien jatuh. Kemudian ada warna gelang dan kegunaannya. Yang warna pink kegunaannya untuk identitas pasien perempuan, warna putih kegunaannya untuk pasien yang belum bisa dipastikan jenis kelaminnya, warna biru kegunaannya untuk identitas pasien laki-laki, warna kuning kegunaannya pada pasien berisiko jatuh, warna merah pasien alergi, dan warna ungu itu untuk pasien yang menolak tindakan resusitasi atau DNR. Kemudian untuk identifikasi pada pasien normal itu meliputi nama lengkap pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Pada kondisi pasien yang tidak dapat berkomunikasi, identifikasi itu dilakukan dengan memeriksa nama lengkap, kemudian tanggal lahir, dan nomor rekam medik pada gelang identitas pasien. Kemudian dicocokkan dengan informasi yang telah dimiliki oleh rumah sakit atau rekam medik. Kemudian informasi dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Fadiarnawan sebagai fisioterapis dari Ruang Cempaka. Saya akan melaporkan pasien dengan nama Anisatur Rahmah, umur 20 tahun, pekerjaan atlet voli, alamat di Jalan Pundung Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Diagnosisnya sebagai fraktur humerus, di mana keadaan pasien subjektif. Pasien merasakan nyeri dan keterbatasan lingkup fungsi gerak, tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 70 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius. Untuk backgroundnya sendiri, pasien memiliki riwayat trauma dan frozen shoulder. Pada tanggal 21 Maret 2022, pasien mengalami post-opname 2 hari yang lalu di Rumah Sakit Pratama Sehat Yogyakarta. Kemudian, pasien dirawat 5 hari pada fase pertama. Terjadi pemasangan gips kepada pasien. Apakah fase 2 sudah berjalan? Pasien sedang mengikuti program fisioterapi fase kedua rawat jalan bagian rehab fraktur di Rumah Sakit Pratama Sehat. Untuk asesmennya, menurut saya kondisi pasien ini mengarah adanya fraktur humeri sepertiga proksimal. Kemudian ada bengkak, nyeri, dan gangguan lingkup gerak sendi. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan fisik kembali, Dok? Lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi kembali. Baik, akan saya catat terlebih dahulu. Kita X-ray, lalu lakukan pembedahan untuk pemasangan gips. Maaf, saya ulangi kembali ya, Dok. Kita harus melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya kita X-ray. Adakah gangguan? Jika tidak ada gangguan, kita akan melakukan pembedahan untuk pemasangan gips kembali. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Dok. Sekiranya dokter dapat menyisihkan waktu untuk langsung melihat keadaan pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Bu. But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high. Sediakan hand sanitizer dan sarung tangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan subjektif, di mana pemeriksaan berdasarkan keluhan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Anida Fadiarnawan sebagai fisioterapis dari Rumah Sakit Pratama Sehat.
Di sini saya akan melakukan pemeriksaan subjektif. Yang pertama, anamnesis, di mana pertanyaan itu berdasarkan dari jawaban keluarga. Untuk nama dari pasien siapa ya Bu? Namanya Nyonya Anissa Rahma, Dengan umur, umur 20 tahun. alamat, Alamatnya Jalan Pundung, Nogotirto, Gamping. kemudian untuk Jakarta. pekerjaannya, Pekerjaannya atlet volley. adakah kebiasaan sehari-harinya atau apa Ibu? Kebiasaannya latihan yang berlebihan. Kemudian riwayat keluarga. Tidak ada. Yang kedua yaitu keluhan utama pada pasien. Dan apakah yang Anda keluhkan saat ini? Saya sering merasa kebas, tangan terasa bengkak, nyeri dan juga mual. Baik, kemudian untuk riwayat penyakitnya sebelum ini adakah Mbak? Awal mulanya pada hari Senin saya sedang latihan volley di lapangan. Pada saat saya ingin memukul bola, tiba-tiba saya terjatuh lalu tumpuannya di tangan. Kemudian untuk riwayat pengobatan sebelum penyakit ini ada tidak ya Mbak? Setelah terasa nyeri, saya langsung ke dokter dan di X-ray. Terjadi dislokasi dan kerusakan jaringan dan juga kerusakan jaringan jantung. Setelahnya saya disarankan untuk melakukan pembedahan. Yang baik, kemudian untuk keluhan serupa seperti dulu ada tidak Mbak? Sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan dan diperintah untuk melakukan pemasangan gips. Oke, seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Saya akan melakukan pemeriksaan objektif di mana isinya yang pertama yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, contohnya seperti tensi tekanan darah normalnya 120/70 mmHg, kemudian menghitung nadi selama 1 menit, normalnya 78 kali, menghitung nafas dalam 1 menit, normalnya 16 kali, dan mengukur suhu tubuh itu normalnya 36,6 derajat Celcius. Kemudian yang nomor 2 itu ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi atau IPPA. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tensi pasien di mana yang berfungsi untuk menemukan sistol dan diastolnya dengan cara mendengarkan denyutan nadi pertama yang muncul dan denyutan yang terakhir. Tekanan darah pasien yaitu 120/70 mmHg. Kemudian saya akan melakukan pengukuran nadi pasien dalam 1 menit. Langkah-langkahnya yaitu letakkan tangan fisioterapis ke lengan pasien. Dimulai dari sekarang. Baik, untuk denyut nadi pasien yaitu 70 kali per menit. Pemeriksaan nafas pasien dalam 1 menit, di mana langkah-langkahnya yaitu letakkan tangan fisioterapis di bagian perut pasien. Selain itu juga bisa menggunakan melihat pergerakan perut pasien dari samping. Kemudian kita hitung menggunakan jam tangan atau stopwatch selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Untuk pengukuran nafas pasien yaitu 26 kali per menit. Saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh pasien di mana menggunakan alat termometer dan diletakkan di bawah aksila. Kita tunggu hingga 5 menit. Untuk hasil yang didapatkan dari suhu tubuh pasien yaitu 36,5 derajat Celcius. Terakhir yaitu pemeriksaan fungsi gerak dasar, contohnya seperti gerak pasif, aktif, dan isometrik. Selanjutnya contoh pemeriksaan dari fungsi gerak dasar. Yang pertama itu ada gerak pasif, di mana fisioterapis akan menginstruksikan pasien untuk merelaksasikan, menggerakkan ekstremitas klien yang dirasa oleh klien itu memiliki keluhan, gerakan ke arah gerakan sendi normal. Di sini fisioterapis itu akan mencari keanehan feel-nya, ada tahanan, ada kekakuan, atau ada keterbatasan. Permisi Mbak, apa yang Mbak rasakan saat ini? Nyeri. Kalau boleh tahu nyerinya di bagian mana ya Mbak? Sini. Izinkan saya untuk melakukan gerak pasif ya Mbak. Kemudian yang nomor 2 itu ada gerak aktif, di mana fisioterapis ini akan menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan aktif ke arah gerakan sendinya. Contohnya seperti fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi. Kemudian lihat capaian drumnya setiap arah sendi.
Lihat ekspresi pasien, apakah kesakitan atau tidak. Lalu minta pasien memberitahu jika ada rasa yang aneh ketika melakukan gerak aktif ini. Kemudian ada gerakan aktif di mana fisioterapis itu akan menginstruksikan pasien untuk memberitahu dan mengomunikasikan kepada fisioterapis apabila merasa kesakitan. Gerakannya kita arah fleksi, kemudian ekstensi, selanjutnya ada abduksi dan adduksi. Dan yang terakhir itu ada gerakan rotasi. Kita lihat rollnya dan keterbatasan dari gerak si pasien. Selanjutnya ada gerak isometrik di mana fisioterapis itu akan menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan aktif seperti fleksi, ekstensi, abduksi, dan rotasi dengan melawan tahanan. Pastikan tidak ada perubahan ROM. Nilai seberapa kekuatan ototnya, nilai MMT, kemudian instruksikan pasien untuk mengomunikasikan apapun yang ia rasakan selama tes ini. Perhatikan gerakannya dan raut wajah si pasien. Instruksikan pasien untuk mengomunikasikan apapun yang ia rasakan selama tes ini. Apakah yang Mbak rasakan? Sakit. Pasien mengeluhkan adanya sakit pada fleksi shoulder. Kemudian perhatikan gerakannya dan raut wajah dari si pasien. Apakah merasa nyeri, Mbak? Nyeri. Di bagian bahu. Di sini juga. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pengukuran objektif selanjutnya yaitu ada inspeksi, di mana kesan pertama melihat pasien kita nilai dari gerak dan fungsinya, kemudian alat bantu, selanjutnya ekspresi pasien untuk menahan nyeri, dan yang terakhir itu pasien tidak mandiri seperti bengkak, memar, dan lain-lain. Kemudian pada inspeksi ini yaitu kesan pertama melihat pasien, menilai dari gerakan pasien, kemudian fungsinya, selanjutnya ada alat bantu apakah atau tidak. Selanjutnya kita melihat dari raut wajah si pasien, apakah menahan sakit atau tidak. Terus kemudian pasien ini biasanya pada fraktur itu sering terjadi memar dan bengkak. Selanjutnya ada teknik palpasi di mana yang berfungsi untuk mengecek kardiorespirasi, contohnya seperti keluhan, pulmonalia, TBC, dan lain-lain. Selanjutnya untuk tekniknya yaitu palpasi dengan ujung jari pada lokasi yang dikeluhkan oleh pasien. Selanjutnya ada nyeri tekan di sana atau tidak, dugaan spasme otot atau ada bengkak, dan lain-lain. Untuk langkah-langkahnya yaitu fisioterapis itu akan menginstruksikan pasien untuk mengucap angka 77. Silakan, Mbak. 77. 77. 77. 77. Teknik selanjutnya yaitu ada teknik perkusi di mana posisikan tangan seperti dua jari, kemudian lakukan ketukan selama 3 kali pada lokasi yang sudah dilingkari sebelumnya. Kemudian perkusi ini umumnya digunakan untuk mengecek adanya penumpukan cairan di paru atau tidak. Kemudian untuk indikasinya suara redup itu karena ada cairan di dalamnya, suara nyaring itu tandanya normal. Kemudian untuk ketukannya berat berarti itu ada sesuatu di dalamnya. Untuk teknik perkusi ini langkah-langkahnya yang pertama, fisioterapis itu akan meraba di bagian belakang antar toraks. Kemudian untuk tangannya seperti dua jari seperti ini, kita letakkan di antara toraks. Kita ketuk minimal 3 kali. Kemudian kita beralih pada bagian depan. Kemudian untuk langkah-langkahnya sama, yaitu kita raba di bagian interkosta menggunakan 2 jari. Apakah di sini ada penumpukan atau tidak? Minimal 3 kali. Langkah selanjutnya itu ada teknik auskultasi di mana umumnya dilakukan untuk mengetahui suara abnormal pada jalan nafas dan retensi cairan pada jalan nafas dan paru. Kemudian untuk suara nafas, suara adventif, dan resonansi vokal. Suara normal paru-paru umumnya akan terdengar di semua titik. Baik, di sini untuk pengukuran auskultasi itu selain bisa dengan auskultasi itu bisa melakukan dengan palpasi. Untuk yang pertama, titik pertama itu mengetahui jalan nafas di leher, suaranya itu kasar. Kemudian di sini saya akan menginstruksikan pasien untuk menarik nafas dalam-dalam. Silakan Mbak, tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Kemudian langkah
selanjutnya yaitu memeriksa lobus atas bagian kanan. Biasanya suaranya lebih halus dikarenakan adanya selaput dan tulang. Silakan Mbak, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan perlahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa di bawah lobus. Silakan Mbak, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan perlahan. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian vertebra. Silakan Mbak, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan perlahan. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian bawah aksial. Silakan Mbak, tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan perlahan. Baik, terima kasih. Setelah kita sudah dapat hasilnya, bandingkan dengan sisi bagian kiri, kemudian depan, belakang, dan samping. Dari hasil pengukuran tersebut didapatkan hasil keseluruhan dari pemeriksaan pasien safety dengan nama pasien atas nama Nyonya Anisatur Rahmah, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai atlet voli, alamat di Jalan Pundung, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Diagnosisnya yaitu fraktur humerus. Pada pemeriksaan subjektif ditemukan hasil dengan nama Nyonya Anisatur Rahmah, umur 20 tahun, alamat di Jalan Pundung, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, pekerjaan sebagai atlet voli. Untuk kebiasaan pasien itu latihan yang berlebihan. Untuk riwayat keluarga sepertinya tidak ada. Selanjutnya keluhan utama pasien itu pasien sering merasakan kebas, kemudian tangan terasa bengkak dan nyeri, bahkan sampai inflamasi atau memar. Untuk riwayat penyakitnya, awal mulanya pasien itu sedang latihan voli di lapangan. Selanjutnya ketika ingin memukul bola, pasien mengalami cedera, lalu tumpuannya pada tangan sebelah kirinya itu. Selanjutnya untuk keluhan utama yang seperti dulu, itu beliau pernah mengalami kecelakaan, kemudian pernah dilakukan pemasangan gips juga. Selanjutnya untuk riwayat pengobatan, pasien itu setelah merasakan nyeri masuk ke dokter dan disarankan untuk X-ray, kemudian terjadi kerusakan jaringan tendonnya. Setelah itu dari dokter itu disarankan untuk ke fisioterapis. Selanjutnya untuk pembedahan, pemasangan implan atau gips. Selanjutnya untuk pengukuran objektif tadi didapatkan hasil tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 70 kali per menit. Selanjutnya untuk pernafasan yaitu 26 kali per menit dan suhu tubuh pasien 36,5 derajat Celcius. Mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.